Andi Ratna belak-belakan ungkap alasan cerai, Deddy Mulyadi sentil guru ngaji istrinya. Deddy Mulyadi menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta, Jawa Barat, Rabu 16 November, yang beragendakan mediasi dan pokok perkara. Diketahui setelah 19 tahun menikah, Deddy Mulyadi digugat cerai oleh istrinya Andi Ratna Mustika. Andi Ratna Mustika saat ini merupakan Bupati Purwakarta. Sementara Deddy Mulyadi, anggota DPR RI dari Partai Golkar, periode 2019 sampai 2014 dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Kini Deddy Mulyadi mempertanyakan sikap sang guru ngaji Andi Ratna dalam konflik rumah tangga mereka. Andi Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi menikah pada tahun 2003. Dari pernikahannya, Deddy Mulyadi dan Andi Ratna Mustika memiliki 2 orang anak. Gugatan cerai itu dilayangkan Andi Ratna Mustika pada 19 September 2022 lalu. Rabu kemarin, Deddy Mulyadi datang ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan diantar oleh seorang tukang ojek online. Sesampainya di pengadilan, Kang Deddy kemudian masuk ke ruang mediasi. Di tempat tersebut sudah hadir Andi Ratna Mustika selaku pihak yang menggugat cerai. Tak lama, mediasi pun dilanjut ke materi sidang pokok perkara ini merupakan sidang kelima. Ditemui seusai sidang, Neng Ade menjelaskan soal pokok materi gugatan. Pertama adalah soal rumah tangganya yang ia anggap mengalami permasalahan sejak beberapa tahun belakangan. Menurutnya, perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Kemudian Kang Deddy dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan batin padanya. Terakhir, Ade merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. Kang Deddy Mulyadi yang juga anggota Komisi 4 DPR RI ini menyebut tidak sepenuhnya mediasi gagal, sebab dalam mediasi perkara hak asuh anak yang semula menjadi pokok perkara berhasil diselesaikan sehingga anak menjadi hak kedua belah pihak. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Deddy pun menjelaskannya secara santai. Menurutnya, dalam undang-undang disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalami hal tersebut. Pertama adalah murung secara terus-menerus, kedua kehilangan kepercayaan diri, dan terakhir tidak bisa mengambil keputusan. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Neng Ade yang kini menjadi Bupati Purwakarta tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Menurutnya, semua sudah tercukupi, terlebih Neng Ade sebagai Bupati banyak difasilitasi oleh negara mulai dari makan, minum, mobil, pakaian hingga ajudan. Kemudian kata Deddy, ketiga anaknya hidup serba berkecukupan. Anak pertamanya sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Begitu juga anak keduanya yang baru masuk PTS di Bandung dibiayai oleh Kang Deddy. Sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu, seperti di Pasawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan. Begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak. Sebagai pemimpin, lanjut Deddy, sudah sepatutnya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun yang lebih penting, seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan rakyat, yang mana saat ini masih banyak mengalami kesusahan mulai dari PHK hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup. Terakhir, Kang Deddy juga berbicara tuduhan Neng Ade soal syariat Islam. Terkait hal tersebut, Kang Deddy yang juga aktif di berbagai organisasi Islam seperti HMI balik mempertanyakan soal syariat Islam. Ia mempertanyakan Neng Ade pergi umroh bersama keluarga termasuk anak keduanya dan guru ngajinya tidak meminta izin terlebih dahulu pada Kang Deddy yang masih berstatus suami. Neng Ade pergi umroh pada 9 November lalu. Saat itu Neng Ade menyatakan pergi umroh selama 5 hari. Setelah melayani pertanyaan wartawan, Kang Deddy Mulyadi pun langsung meninggalkan Pengadilan Agama Purwakarta menggunakan ojek online yang dari awal mengantarnya.